Baik Buya, kembali kami akan memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya langsung dengan satu orang satu pertanyaan. Baik, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Langsung. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salam. Semoga Buya senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Buya, di universitas-universitas yang ada di Indonesia itu kan ada organisasi mahasiswa Islam. Nah, itu tuh salah satu kegiatannya mengkritisi kebijakan-kebijakan pemerintah. Kalau seandainya melenceng, maka dia mengkritis ke pemerintah untuk direvisi. Seandainya nggak digubris, maka akan turun ke jalan gitu melakukan demonstrasi. Nah pertanyaannya, apakah harus mahasiswa sekritis itu dan apa hukumnya ikut demonstrasi? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawasau bil haq itu tetap berlaku kepada siapapun untuk mengingatkan yang baik. Kritik itu bukan sesuatu yang terlarang. Asalkan dasarnya bukan dasar kebencian, bukan dasar dengki. Kalau dasarnya untuk ingin membangun, dasarnya namanya naqdul wa'i, kritik membangun itu ada. Jika kritik kita adalah kritik yang membangun, sah. Dan kita semuanya berharap orang berkritik, kami bicara, kami ini mengkritik. Dan yang tidak mau dikritiki dengan kritik yang baik adalah Firaun. Karena dia menganggap dirinya sudah paling hebat, benar gak bisa bersalah. Itu salah. Artinya dua sisi yang harus sama-sama belajar. Siapapun Anda siap dikritisi. Sebab kritik itu sesungguhnya untuk mengangkat martabat Anda kalau Anda paham. Kemudian cara kita mengkritisi harus kita tata hati kita, jangan karena kebencian. Karena itu lawan politik saya. Atau karena saya tidak cocok, karena mengangkat dia bukan kelompok saya. Nggak boleh begitu. Kita mengkritik harus betul-betul objektif. Kita kalau mengkritisi betul karena itu tidak benar dan kita sampaikan. Dan itu ada marhalah, martabat, marhalah. Langkah awal kita hanya mengirim surat atau bagaimana menyampaikan. Kedua adalah dengan cara tertentu. Mungkin sampai ketiga, kalau sudah tidak digubris dan tidak diberi jawaban, tidak perhatikan, tidak peduli ya. Demo, dan karena di negeri kita demo adalah termasuk salah satu cara untuk menyampaikan pesan, ya diizinkan maka demo yang benar. Maka jangan salahkan demo setelah itu, karena undang demo kan diizinkan. Di negeri ini demo adalah untuk mengungkapkan satu keinginan, aspirasi rakyat. Apa istilahnya ya sekedar bisa saja kritik rakyat. Kritik rakyat bisa saja dalam bentuk demonstrasi. Kemudian kalau menyalurkan aspirasi dan yang lainnya bisa dengan cara. Termasuk diantaranya adalah kalau kita punya keinginan, punya ide-ide, yaitu tadi ada apa namanya? Ada langkah-langkahnya, jangan dikit-dikit langsung demo, itu nggak dibenarkan dong. Ada aturannya dulu. Nyampaikan, bicara baik-baik. Dan bukan mencaci dan bukan menghujat. Ya. Baru nanti kalau ternyata dari pihak yang bersangkutan kok dikritiki nggak mau, memberikan jawaban juga enggak, buat perubahan juga enggak. Kemudian tetap saja membuat kerusakan yang pasti nggak ada khilaf di dalamnya. Ya kalau sudah begitu ya kita perlu lebih keras lagi, lebih tegas lagi. Tapi ingat, kita harus punya adab. Enggak boleh seenaknya, caci maki, olok-olokan bukan cara. Islam tidak mengajarkan yang demikian itu. Kemudian kita pun bagi yang mengkritisi harus tulus. Malam harinya sudah berdoa. Coba tanyakan kepada yang ngadakan demo semuanya itu. Dari mahasiswa. Kalau Anda tulus, pernah Anda ngadep kepada Allah di tengah malam? Ya Allah, aku ingin menyampaikan kebenaran hari ini. Berikan kekuatan kepada kami. Sampaikan pesan ini ke hati beliau-beliau ini ya Allah. Pernah enggak begitu? Di sisi lain tolonglah siapapun siap untuk dikritik. Bahkan kalau kritik itu kata Imam Ghazali itu hadiah istimewa. Kalau orang ingin baik, berbenah itu adalah pertama koreksi diri. Kata Imam Ghazali. Cuman kadang koreksi diri itu lemah. Kita sering ditutup oleh ego kita sendiri. Sehingga susah orang melihat kekurangan diri. Hampir orang tidak bisa untuk melihat kekurangan diri. Susah melihat kekurangan diri. Baik, kalau kita tidak bisa melihat kekurangan diri, maka minta tolonglah kepada sahabat karib kita untuk ngoreksi kita.
Baik, kalau sahabat karib kita pun enggan, maka ketahuilah dari musuh lawan politik kita itu, kalau orang berpolitik, dia itu kalau mencari-cari kesalahan kita itu benar-benar dia serius mencarinya. Berarti tinggal kita berbenah saja. Oh, dia lawan politikku mengkritisi, alhamdulillah, aku dikasih tahu, tinggal aku berubah. Kan gitu saja sesungguhnya. Enggak usahlah kita buat pertentangan, kalau memang harus berubah, berubah. Coba bayangkan, jika dari pihak pemerintah pun juga jiwa besar seperti itu, dan rakyatnya pun dengan tata krama yang luar biasa seperti itu, apa yang kurang di negeri ini? Kalau sudah semuanya, rakyatnya tidak beradab, pejabatnya kerdil, penakut, dikit-dikit takut diruntuhkan, lihat. Lalu reaksinya selalu negatif, ya cekcok terus nggak ada ujungnya. Semuanya harus belajar. Semuanya harus belajar, mahasiswa belajar. Kemudian lebih penting dari itu semuanya, menghadaplah kepada Allah yang mengkritiki dan yang dikritiki. Karena berjuang di dunia ini kalau bukan untuk Allah, rugi. Biarpun jadi pejabat tinggi bertahun-tahun nggak ada gunanya di hadapan Allah kalau bukan karena Allah. Kita mengkritisi pun tidak ada gunanya kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.